Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ade Rahmat dari Teknik Nusa Mandiri semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan kuliah kerja nyata Teknik Nusa Mandiri. Sebelumnya, beberapa hari lalu saya meminta izin kepada Direktur Perusahaan PT Intan Ayu Lestari untuk mengadakan sebuah kuliah kerja nyata yang bertemakan COVID-19, dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, kepada Bapak, Ibu semuanya yang berkenan hadir. Ada Ibu Ani di sini, Ibu Ita, Ibu Enti, Pak Yosef, Pak Sukwan, Pak Agus, dan Musli semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, untuk kegiatan KKN ini nanti saya akan share beberapa materi ya. Nanti saya akan share materi tentang bertemakan COVID ya. Sebentar ya, kita buka dulu. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, ini tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu saya beri tema dengan lindungi diri, lindungi sesama, cegah penularan COVID-19 di area kerja bersama karyawan PT Intan Ayu Lestari Karawang. Sebelumnya, saya mengangkat judul ini karena sekarang kan sedang mewabah ya COVID-19 di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tetapi sudah masuk ke beberapa negara. Awalnya memang COVID ini muncul di daerah Wuhan, Cina pada akhir tahun lalu sekitar 2019, Desember 2019. Wabah ini sangat cepat. Dengan hitungan bulan saja sudah mencapai berbagai negara, sehingga WHO menetapkan COVID ini sebagai pandemi karena sudah meluas ke berbagai belahan negara, bukan hanya Indonesia. Sedangkan COVID-19 ini dapat menyebar atau menular ke orang dengan melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut ya, yang keluar dari orang yang terjangkit atau orang positif. Di sini kita bisa lihat beberapa, ada grafik batang. Bisa kita ketahui kasus tertinggi di Indonesia itu berada di DKI Jakarta dengan persentase 25,6%. Jadi hampir seperempatnya kasus positif di Indonesia itu terjadi di DKI Jakarta. Dan DKI Jakarta juga merupakan provinsi awal ya terlacak ada kasus positif sekitar bulan Februari lalu. Kemudian dilanjutkan disusul dengan Jawa Timur ada sekitar 11,8%, dan Jawa Barat sendiri itu ada 9,7%. Jika kita lihat dari grafik ini, kasus terkonfirmasi positif per hari itu terakhir telah mencatatkan rekor
terbaru itu paling tinggi 5.534 yang positif. Ini terbukti dari minggu ke minggu kasusnya terus naik, jarang menurun, sekarang menyentuh ke angka 5. Waktu itu di angka 3.000 terus naik 4.000, sekarang sudah naik 5.000. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu waspada, terus tingkatkan lagi imunitas dengan rajin olahraga, makan makanan sehat, dan lain sebagainya ya. Nah, ini dengan gejalanya sendiri bagaimana gejalanya? Yang pertama itu seperti batuk kering ya, Bapak Ibu. Ada demam, kemudian ada kayak cepat lelah, megalinu, napas susah, kemudian ada sakit tenggorokan. Dalam beberapa kasus itu ada dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang ini seperti tidak sakit, tetapi ternyata positif juga. Jadi kita tidak bisa membedakan mana orang sakit, mana orang yang sehat. Kadang-kadang seperti itu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus rajin cuci tangan. Ya, hindari keramaian, kalau bisa di rumah aja, kalau misalnya tidak ada kegiatan apapun. Kemudian gunakan masker, hindari menyentuh wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Kemudian kurangi, jika kurang sehat, kunjungi layanan kesehatan atau terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini kita masuk ke dalam inti dari kegiatan KKN ini. Saya di sini akan men-share ada 10 kebiasaan yang bisa cegah COVID-19 di area kerja. Ya, yang pertama, mungkin Bapak Ibu semua sebelum pergi ke kantor perlu menyiapkan barang-barang yang kira-kira diperlukan ketika di kantor ya. Ini kebiasaan baru, mungkin untuk yang kemarin-kemarin kita tidak seperti ini ya. Alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan beberapa peralatan seperti misalnya jika Bapak Ibu semua pergi ke kantor menggunakan ojol, itu sebaiknya membawa helm sendiri ya. Kemudian membawa masker cadangan. Dikhawatirkan masker itu jatuh atau rusak ataupun kotor, kita kan jadi bisa ganti dengan yang baru. Kemudian hand sanitizer, ada tisu basah juga, tisu kering, alat ibadah, ya, jangan lebih baik bawa sendiri lah ya. Nah, nomor kedua itu sebaiknya jika sampai di kantor, alangkah baiknya kalau misalnya jaraknya agak jauh ya dari sini misalnya jaraknya agak jauh, itu ganti pakaian. Ya, alangkah baiknya, karena dikhawatirkan dalam perjalanan mungkin saja virus itu menempel di dalam baju. Ya, alangkah baiknya itu dengan berganti pakaian dengan pakaian yang baru. Kemudian untuk poin yang 3 itu selalu bersihkan area kerja ya ketika datang ataupun pulang. Apa area kerja ini? Seperti meja ya, karena meja ini merupakan objek yang selalu disentuh oleh semuanya, baik untuk karyawan maupun tamu ya. Jadi harus sering-sering dibersihkan dengan cairan pembersih atau desinfektan ya, demi keselamatan bersama. Dan jangan lupa untuk poin yang 4 itu selalu cuci tangan. Karena waktu saya survei di PT Intan Ayu itu kebanyakan berhubungan dengan kertas ya Ibu ya, Bapak Ibu semuanya. Kertas, kemudian dari estafet ya, dari orang ke orang. Nah, itu dikhawatirkan menular melalui hal tersebut. Jadi kita semua harus dibiasakan selalu cuci tangan. Ya. Nomor 5 itu harus kurangi kontak dengan beberapa rekan kerja ya, dan juga harus perhatikan physical distancing atau jaga jarak lah, jangan terlalu rapat-rapat. Begitu ya. Nomor 6 itu, nah ini nomor 6 ini yang selalu
selalu kita lakukan biasanya di kantor, hindari pinjam meminjam barang. Seperti apa? Pinjam pulpen, pinjam staples, apalah gitu ya. Lebih baik kita mempunyai sendiri ya barang-barang tersebut. Cuma kadang-kadang kita lupa ya, minjam dong, nah gitu. Jangan lupa cuci tangan kalau habis pinjam. Dan nomor 7 yaitu beri jarak antara setiap orang. Nah, ini untuk misalnya ada tamu datang ke kantor, mohon Bapak Ibu dapat menegur dengan sopan, dengan baik kepada tamu, Bu maaf, misalnya ya Bu maaf, tolong jaga jarak, begitu. Nomor 8 yaitu perhatikan makan. Nah, ini juga dalam hal makanan untuk membantu imunitas kita supaya tetap sehat juga harus diperhatikan pola makan dengan hal yang bergizi ya, supaya tidak gampang drop. Nomor 9 yaitu sebisa mungkin melakukan seperti apa online ya, tanpa tatap muka meeting. Nah, ini yang sedang dilakukan di beberapa kantor sudah banyak ya, karena media untuk meeting itu sangat banyak sekali, bukan hanya Zoom ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja, asalkan ada koneksi internet bisa dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena demi membatasi kerumunan. Karena virus tersebut telah diketahui banyak di kerumunan ya. Begitu. Nah, yang terakhir itu nomor 10 yaitu jangan ragu untuk izin ya ketika Bapak Ibu semuanya merasa badan tidak enak badan atau sakit, jangan ragu untuk memeriksakan ke klinik kesehatan. Nah, mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Ada 10 kebiasaan yang bisa cegah COVID-19 di area kerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya paham apa yang telah saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di PT Intan Ayu Lestari. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu sekalian mempunyai pertanyaan? Silakan. Saya dipersilakan. Silakan Bu, ada pertanyaan Bu? Ya, siapa mau bertanya? Ibu Ita? Iya, Ya, gimana ingin Bu? bertanya bagaimana menggunakan cara bekerja jarak jauh di tempat kerja. Oh, oke. Jarak jauh ya, tadi poin 9 ya. Ya, Ya, jadi gini Bu, misalnya ya untuk pencegahan virus corona. sekarang kan banyak ya media lain, kita harus tanya dulu ke kantornya apakah ada prosedur untuk penerapan jaga jauh atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita bisa manfaatkan media online seperti Zoom meeting ataupun ya, apa saja ataupun yang lainnya, ataupun nanti kalau misalnya ada jadi harus koordinasi ya. Mana Bu, udah jelas Bu? Ya, jelas-jelas. Mungkin yang lainnya ada Bu Ani? Iya, saya mau bertanya, Ya, gimana? bagaimana cara perusahaan memonitor kesehatan karyawannya? Untuk cara memonitornya, kita bisa saja terapkan seperti hal yang biasa saja. Yang pertama, jika misalnya sampai di kantor itu sama cek suhu badan, nah, itu hal yang biasa ya, cek suhu badan dan terapkan SOP lain. Yang intinya mah cek suhu badan dulu, begitu Bu. Baik, ada lagi?
Cukup? Cukup ya? Oh iya, Pak, ya Buntik, gimana? Cukup. Ada pertanyaan? Tanya, kayak di sini kan kita sebagai PPMI ya. Ya. Nah, pas kita menerima ada CPMI pada masuk, kalau kita dari tadi apa salah satu poinnya jaga jarak kayak gitu, terus kontak juga. Nah, mengantisipasinya seperti apa gitu? Mengantisipasi jaga jarak dengan CPMI maksudnya Bu ya? Iya, maksudnya kan kalau misalkan banyak kayak lagi banyak yang daftar, yang datang ke sini, nah kadang-kadang kayak jaga jarak itu susah sekali di Ya, itu kurang gitu. ya, susah ya. Oke. Ya, saya waktu datang ke PT Intan itu merupakan ini ya P3MI ya, atau perusahaan penempatan pekerja migran ya. Iya, saya juga di sana melihat banyak sekali CPNI yang sedang berproses di PT Intan. Alangkah baik misalnya terdapat banyak kerumunan seperti itu. Nanti untuk masuk ke kantor bisa jangan semuanya masuk dulu, jadi dibatasin lah gitu. Kalau bisa 10 atau berapa gitu. Jadi jangan terlalu penuh di kantor bawah itu Bu. Begitu Bu. Mungkin. Oh begitu, oke. Dan perhatikan juga suhu badan mereka. Jangan lupa suruh cuci tangan dulu sebelum mengisi formulir pendaftaran. Dan seperti itu aja Bu mungkin. Iya, makasih. Terima kasih. Yang lainnya sudah paham ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam bekerja ya Bu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Ya, Amin. Saya akhiri kegiatan KKN tahun 2020 di PT Intan Air Lestari dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.